Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin kita sama-sama mentadaburi tentang hubungan kita dengan Allah. Seberapa baik hubungan kita dengan Allah, atau apakah hubungan kita agak renggang akhir-akhir ini dengan Allah, sehingga kita merasakan kerenggangan itu di dalam sholat, yaitu merasa tidak khusyuk, atau kita merasakan kerenggangan itu dengan jauhnya kita terhadap Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang mahjuro, artinya terasing, sampai kita lupa meletakkan Al-Quran ada di mana. Atau Al-Quran tersimpan rapi di dalam lemari, sampai berdebu karena jarang kita sentuh. Kerenggangan itu juga dirasakan dengan mudahnya hati kita merasa sedih dan galau, dan mudahnya kita berputus asa terhadap segala masalah yang kita hadapi. Atau kerenggangan itu terasa dalam hubungan kita dengan keluarga, pasangan, ataupun sahabat. Karena sesungguhnya siapa yang buruk hubungannya dengan Allah, maka akan buruk juga hubungannya dengan manusia. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka akan baik juga hubungan dia dengan manusia. Mari kita sama-sama merenungkan hubungan kita dengan Allah. Seberapa dekat hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah saat ini? Karena Nabi pernah mengatakan, "Man aslaha ma bainahum wa bainallah, aslallahu ma bainahum wa bainan nas." Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dia dengan manusia. Kalau kita ngerasa hubungan kita dengan orang tua gak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan teman kerja gak baik, hubungan dengan tetangga gak baik, maka hal yang pertama harus kita introspeksi adalah jangan-jangan hubungan kita dengan Allah gak baik, sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia juga menjadi gak baik atau menjadi renggang. Kalau kita sudah merasa susah khusyuk dalam sholat, kita sudah jarang membuka Al-Quran, kita susah bangun subuh, itu adalah indikasi jelas bahwa hubungan kita dengan Allah gak baik. Dulu para ulama tuh sangat peka memperhatikan hubungan mereka dengan Allah. Sampai-sampai mereka bilang, ketika rumah saya bocor, saya akan langsung sholat dan minta ampun, karena tidaklah rumah saya bocor kecuali itu menjadi bukti hubungan saya dengan Allah buruk. Atau kalau anak saya susah dinasehati, saya akan minta ampun kepada Allah, karena tidaklah hati anak saya keras kecuali karena hubungan saya dengan Allah tidak baik. Jadi para ulama menyadari, akar dari semua masalah-masalah yang membuat hidup kita tidak nyaman adalah tidak baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya akan menjadi jaminan kebaikan di dunia, tetapi juga akan menjadi jaminan kebaikan kita di akhirat. Karena di akhirat kita udah gak bisa berharap pada siapa-siapa selain kepada Allah, Malik Yaumiddin. Dan Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari ketika harta dan keluarga udah gak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yaitu hati yang bersih, hati yang beriman, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah saatnya kita renungkan kembali, sudah sebaik apa hubungan kita dengan Allah. Kita lihat kehidupan kita lihat ibadah kita, sholat kita, sudah 5 waktu atau masih banyak yang bolong. Jika itu terjadi, berarti hubungan kita dengan Allah lagi gak baik-baik aja. Sehingga sudah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Balikan lagi kepada Allah, ajak damai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Mudah. Allah itu maha pemaaf, Allah itu gak pendendam, Allah itu maha pemurah. Kalau kita pengen ngajak balikan kepada Allah, cukup dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, aku yang zalim, aku yang salah. Akui kesalahan kita, minta ampun sama Allah, maka insya Allah hubungan kita akan kembali baik. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, semuanya secara berangsur akan membaik dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah.